Indonesia dan Malaysia, dua negara yang berlomba-lomba untuk menunjukkan siapa yang paling lebih maju. Malaysia sering dibilang negara kecil, ya patut saja maju, salah besar bro. Indonesia juga negara besar, punya sumber daya alam yang besar. Tapi faktanya Indonesia selalu kalah dari Malaysia. Bukan hanya dari industri kelapa sawit saja, di sepak bola pun kita juga kalah dari Malaysia. Harga kelapa sawit yang ada di Malaysia jauh lebih unggul dan stabil. Inilah yang membedakan ya, kenapa para petani sawit yang ada di Malaysia lebih maju berbanding petani sawit yang ada di Indonesia. Karena Malaysia bisa mengontrol harga sawit dengan harga yang cukup lumayan mahal berbanding harga sawit yang ada di Indonesia. Harusnya Indonesia juga bisa dong, kan punya sawit terbesar di dunia. Masa harganya lebih mahal di Malaysia? Petani sawit di Indonesia banyak mengeluh harga pupuk mahal, ketika panen berlimpah harga sawit jatuh. Tentunya ini menjadi problem buat pemerintah yang harus diperbaiki ya, supaya petani sawit yang ada di Indonesia juga sejahtera. Berbeda dengan petani sawit yang ada di Malaysia, pupuk berlimpah dan di Malaysia tidak pernah mengalami kelangkaan pupuk. Tidak perlu gengsi untuk mengakui bahwa sawit Malaysia lebih maju dan lebih unggul. Nasib petani sawit di Malaysia memang sangat sejahtera. Mobil mewah pun dibuat untuk mengangkut buah kelapa sawit. Dan perkebunan kelapa sawit yang ada di Malaysia juga tidak tertinggal dengan teknologi modernnya. Malaysia selalu lebih unggul segala-galanya. Dan di sini kita bisa lihat ya, dari alat kecanggihan untuk menyemai pupuk pun mereka menggunakan alat mesin yang canggih. Jadi tidak perlu tenaga manusia yang sangat banyak-banyak. Kata netizen, kita jangan sampai kalah dengan Malaysia dari segi apapun. Tapi faktanya kita selalu kalah dengan Malaysia. Contohnya, sepak bolanya kita juga kalah. Ranking FIFA-nya kita juga kalah. Ranking liganya kita juga kalah. Soal sawit, kita selalu kalah jauh. Malaysia, industri kelapa sawitnya maju, petani sawitnya juga sejahtera. Luar biasa memang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Di video kali ini saya akan mereaction salah satu petani sawit yang ada di Malaysia yang menggunakan mobil mewah dibuat jadi bahan pengangkutan kelapa sawit. Kok nggak sayang ya? Mobil mewah, kereta mewah, tapi dibuat untuk mengangkut buah kelapa sawit. Wow, ini sudah menunjukkan sesuatu yang sangat berbeda yang ada di Indonesia ya. Petani sawit yang ada di Indonesia tidak pernah menggunakan mobil mewah dijadikan muatan sawit. Namun kalau di Malaysia, mobil mewah sudah lumrah dijadikan muatan sawit yang ada di Malaysia. Ini menunjukkan bahwa petani sawit yang ada di Malaysia lebih sejahtera dibandingkan yang ada di Indonesia. Mungkin buat sahabatku ada yang setuju, ada yang tidak. Buat yang tidak setuju, video ini sebagai bentuk bahan perbandingan yang sangat positif, di mana Malaysia harga sawitnya selalu stabil. Daripada kita penasaran, jom kita reaction videonya. Kok bisa mobil mahal dibuat untuk muatan sawit? Kan sayang 1000 kali sayang. Namun apalah daya, petani sawit di Malaysia lebih sejahtera. Wow, mobil mewah tapi dibuat untuk memuat sawit. Wow, keren banget ya Malaysia. Ini kalau di Indonesia nggak bakal mungkin dibuat untuk memuat sawit. Mobil mahal bro. Ini pasti petani sawitnya sejahtera. Dilihat dari mobilnya saja sudah mewah. Apalagi mobilnya dimuat sawit. Kok mobilnya dimuat sawit? Mobilnya dibuat muatan sawit.
keren banget. Ini pun kalau saya yang punya mobil, sayang ya kalau dibuat untuk muatan sawit. Namun kalau di Malaysia, mobil semewah ini atau kereta semewah ini macam tak ada harganya ya. Pemiliknya tak sayang ya. Mobil harganya mahal, mobil sport dibuat untuk muatan sawit. Lah bang, kalau di Indonesia kira-kira ada nggak? Kayaknya nggak ada sih. Untuk sahabatku yang tahu, di Indonesia ada nggak mobil mewah dibuat untuk muatan sawit? Yang tahu silakan tulis di kolom komentar ya kan. Yang penting komentarnya sopan semua. Jangan berkomentar negatif ya kan. Video ini hanya bentuk informasi saja ya kan. Tapi faktanya petani sawit Malaysia lebih sejahtera. Karena di Malaysia harga sawit stabil, tidak seperti di Indonesia. Kalau di Indonesia ya sekarang harganya Rp 2.000 1 kilonya, besok bisa jadi 1.000, ya kira-kira seperti itu. Ya mudah-mudahan saya doakan harga sawit yang ada di Indonesia stabil. Jangan hanya menjadi pemenang penghasil sawit terbesar di dunia, siapa? Indonesia. Tapi pada faktanya petani sawitnya banyak mengeluh, dari mulai pupuk yang sangat langka dan juga harga tidak stabil. Tentunya ini menjadi problem yang sangat-sangat serius buat pemerintah ya, supaya lebih berbenah agar petani sawit yang ada di Indonesia lebih sejahtera. Bang, bicaranya kok kayak gitu? Iya, kalau saya tidak berbicara seperti ini, lidah saya itu agak terbelit-belit ya. Itu mungkin menjadi sesuatu kekurangan saya. Dan di sini kita juga sudah melihat perbedaan betapa sejahteranya petani sawit yang ada di Malaysia. Punya mobil mewah hanya untuk dibuat muatan sawit ya. Lagi angkat buah sawit ini. Helak bro. Ini bersama kawan-kawan ini. Ini harga buah sawitnya, ini harga angkat buah sawitnya kita dikasih Rp70 ini 1 ton. Wow. 1 ton Rp70 harga muat sawitnya. Ya lumayan mahal mas. 2 ton sudah Rp140, sama dengan Rp500.000. Metal. Upah yang cukup lumayan mahal. Abang adik nih, abang adik. Dan di Malaysia mobil helak, mobil mewah dibuat untuk muatan sawit. Ini fakta nyata, bukan mengada-ngada. Harusnya Indonesia juga bisa. Bagaimana petani sawit sejahtera seperti yang ada di Malaysia. Faktanya kita memang selalu tertinggal jauh dari Malaysia. Dari segi apapun kita selalu ini tertinggal kita dikasih jauh. Rp70 ini mulai dari tombak buah bosku. Oh. Kita panen buah, keluarkan, terus kita loading ini bosku. Itulah kita dikasih Rp70 1 ton. 1 ton Rp70. Buahnya kecil-kecil bosku. Dari mulai Susah potong buah hingga paling mengangkat ke kereta. kita dapat 1 ton 1 orang ini bosku. Ya cukup Wah, lumayan penat ya. Bosku. Tapi hasil memuaskan. Panas banget. Dimanapun kalau ingin kerja gaji lebih, pastinya kerjanya juga penat. Kira-kira seperti itu ya. Tapi nampaknya buahnya agak kecil-kecil ya. Apa mungkin pokoknya baru pendek, atau pokok pendek bukan pokok sedang? Memang mantap, keren. Fakta real, nyata, kita jauh tertinggal dari Malaysia. Ini sambil kutip biji nih bosku. Oh, sambil kutip biji mas. Oh, patutlah buahnya pendek. Ini Mas Beng. Pokok buahnya pendek sehingga buahnya juga kecil-kecil ya. Lagi nyusun ini.
Ini kawasannya kawasan tanah gambut ini bosku. Oh. Kawasannya pokok kecil ini. Kawasan tanah gambut, pokok kecil. Ini dia pakai copok. Nggak ada alat. Kenapa nggak beli alat, Mas? Luar biasa ya. Seperti inilah suasana pemanen sawit yang ada di Malaysia. Namun, para pemanen sawit yang ada di Malaysia ini cara kerjanya mudah, tidak banyak aturan. Jika kita rajin, maka gajinya juga lumayan. Dan buat sahabatku kemarin ada yang berkomentar. Katanya kerja di Malaysia gajinya besar. Tapi faktanya banyak yang tidak sukses. Anda itu salah ya kan? Soal ukuran sukses atau tidak itu individu. Kalau kita bisa menggunakan uang tersebut sebaik-baik mungkin, maka kita juga akan sukses. Kalau dikasih uang 1 miliar pun tapi tidak bisa menggunakan, oke bosku, ya jalan. nggak sukses. Oke Mas, selamat jalan. Hati-hati ya Mas ya. Nah, seperti inilah suasana memanen sawit yang ada di Malaysia menggunakan kereta yang sangat mewah. Fakta nyata kita memang tertinggal jauh dari Malaysia. Petani sawit di Malaysia lebih sejahtera. Panas-panas nggak apa Mas, yang penting bayarannya. Jelas berbeda, nasib petani sawit yang ada di Malaysia lebih sejahtera. Dilihat dari keretanya yang sangat mewah, dibuat untuk muatan kelapa sawit. Ini sungguh sangat disayangkan ya. Padahal kereta helak, kereta yang sangat mewah, kereta sport dibuat untuk mengangkut buah kelapa sawit. Masya Allah, sungguh sangat luar biasa. Memang harga kelapa sawit yang ada di Malaysia harganya lebih stabil, tidak pernah turun mendadak atau turun tiba-tiba. Namun kalau di Indonesia, petani sawitnya nasibnya sangat berbeda dengan yang ada di Malaysia. Petani sawit yang ada di Indonesia dihadapkan dengan banyaknya problem, terutama masalah pupuk selalu menjadi pemunca utama. Bagaimana tidak? Kalau pupuknya langka, ya otomatis sawitnya tidak bisa berbuah besar. Apalagi kalau buah sawit tiba-tiba harganya turun. Dan itu sering terjadi di Indonesia. Namun kalau di Malaysia harga sawitnya jelas tetap stabil. Tidak ada harga sawit yang tiba-tiba turun secara tiba-tiba. Kira-kira seperti itu ya. Semoga video ini memberi informasi kepada sahabatku semua. Dan jangan lupa, jika sahabatku ingin tahu video originalnya, silakan langsung datang ke channel Mas Darmawan Channel. Beliau ini adalah orang Indonesia yang bekerja di Malaysia sebagai pemanen sawit yang ada di Malaysia. Nah, di video tersebut Mas Darmawan juga menjelaskan bahwa untuk upahnya 1 ton 70 ringgit. Jadi sekali memotong, sekali angkat 70 ringgit 1 ton. Ya cukup lumayan mahal. Bang, 70 ringgit itu berapa? 70 ringgit itu sama dengan 200 ribu lebih. Jadi sekitar 250 ribu ya. 250 ribu. Kalau dapat 2 ton, ya 1 hari bisa 500 ribu rupiah. Semoga video ini memberi informasi kepada sahabatku semua. Jelas berbeda. Petani sawit di Malaysia lebih sejahtera. Ini bukan untuk membandingkan satu sama lain, tapi fakta nyata memang seperti itu. Kenyataan yang harus kita terima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.